وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW dari kitab Bulughul Maram, di mana kita masih pada tentang itu kitabul janaiz, itu pada kitab jenazah. Saudara kaum muslimin, pada hadis yang berikutnya, Wan Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala iqra'u ala mautakum Yasin, yaitu bacakanlah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, yaitu Yasin, maksudnya surat Yasin. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wan Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i, wa Sahih Ibnu Hibban. Jadi saudara kaum muslimin, di sini itu kita disuruh itu untuk membacakan orang yang hendak mati itu surat Yasin. Bukan maksudnya membacakan kepada yang sudah mati, ya, bukan maksudnya membacakan kepada yang sudah mati, karena ini sama dengan hadis sebelumnya, lakinu mautakum la ilaha illallah, yaitu ajarkan orang-orang yang akan mati dari kalian itu kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi saudara kaum muslimin, yang perlu diajarkan adalah orang yang masih mendengar. Orang yang masih mendengar. Adapun kalau dia sudah mati, maka pendengarannya, penglihatannya sudah tertutup, maka tentu tidak ada artinya pengajaran kalimat la ilaha illallah. Nah, demikian pula yang dimaksud di sini adalah orang yang akan mati. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, sebagian mengatakan Yasin ini adalah nama Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ini dilihat dari lanjutan ayatnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang yaitu Al-Hakim, yang maha bijak. Innaka laminal mursalin, engkau termasuk yaitu dari para utusan. Ya, jadi kata-kata engkau setelah Yasin, ya, sebagian mengatakan Yasin ini adalah yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna naqulu lahu, ya, kalau begitu kami berkata kepada orang yang mengatakan demikian, ya, kalau begitu apa? Kalau begitu alif lam mim shad, apakah dia termasuk nama Nabi? Kenapa? Karena disebut pula setelah alif lam mim shad ini, kitabun unzila ilaika. Ini adalah sebuah kitab yang telah diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Ya. Kata-kata engkau ini, apakah berarti alif lam mim shad termasuk nama Nabi? Wa hadza la yaqulu ahadun. Maka ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun. Ya, Toha, Yasin, ini bukanlah nama Nabi Muhammad SAW. Ya, sekalipun ini telah tenar, telah terkenal, sebagian ulama mengatakan Toha termasuk nama Rasul, lakin hadza la yasih, kata Syekh Utsaimin. Tetapi ini tidak benar, ini tidak sahih. Ya, wa inna ma Toha wa Yasin, ya,
Hanya saja Toha dan Yasin ini sama seperti Nun, Qaf, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, sama. Ya, apa hikmahnya? Saudara kaum muslimin, faedah dari penyebutan huruf ini adalah untuk memberitahu orang-orang bangsa Arab Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf yang sudah mereka kenal. Ya, itu apa? Huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf hijaiyah. Apa kandungannya? Apa faedahnya? Kalaulah mereka sudah mengenal huruf-huruf ini, tentu mudah bagi mereka untuk membuat semisal Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah huruf dari bahasa mereka, dari yang sudah mereka kenal. Namun kendati pun demikian, kendati pun huruf yang sudah mereka tahu, yang mereka pahami, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Mereka tidak akan pernah bisa membuat semisal Al-Quran. Ya, oleh karena itu saudara kaum muslimin, ya, dibuatkanlah oleh Allah, yaitu Nun, Qaf, Alif Lam Mim Ra. Ini adalah potongan-potongan huruf hijaiyah, ya, memberitahu mereka susunan Al-Quran ini terdiri dari, yaitu apa? Terhimpun dari huruf-huruf hijaiyah yang biasa dipakai dan dikenal oleh bangsa Arab, ya, supaya mereka yaitu betul-betul yaitu mengakui ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an ini benar-benar terdapat yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kaum muslimin, ya, namun sebagian ulama yaitu mendoifkan hadis ini. Apa arti doif? Hadis ini lemah. Ya. Kenapa lemah? Dia bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Apa hadis sebelumnya? Ingatkan, ajarkan orang-orang yang mau mati di antara kita itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang kita disuruh adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena besar. Yaitu keutamaannya. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi saudara kaum muslimin, kalau dia disebutkan atau dibacakan surat Yasin, ya, tentu dia akan tersibukkan dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, saudara kaum muslimin, lalu bagaimana caranya? Ya, maka caranya adalah jika dia adalah seorang yang sakit, ya, jika dia adalah seorang yang sakit, yang kemungkinan antara mati atau tidak, maka boleh bagi kita untuk membacakannya Al-Quran. Dengan apa? Dengan tujuan meruqyah. Ya, adapun ruqyah ini memang benar-benar datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi meruqyah bukan hanya dengan surat Yasin. Semua surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran itu boleh dibacakan kepada orang yang sakit. Ya, sehingga fungsinya, manfaatnya, kalau orang itu sakitnya bukan sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, maka dia akan segera sembuh dari sakitnya. Sebagaimana ini fakta, sebagaimana ini realita, dan sering kita lakukan, sering kita alami. Ya, sehingga dia tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama di dalam sakitnya. Ya. Dan kalau memang orang itu sakitnya memang sakit yang terakhir yang akan mengantarkannya kepada kematiannya, maka akan mudah ruhnya untuk keluar. Ya, ruhnya akan mudah untuk keluar. Nah, oleh karena itu, saudara kaum muslimin, ya, seorang yang sakit, ya, lalu dijenguk, yaitu oleh seseorang yang pernah merawat orang yang sakit bertahun-tahun. Ini sepertinya sama seperti yang saya rawat kemarin itu, sakitnya bertahun-tahun. Ya, tetapi apa? Karena sering diruqyah, sering, ternyata tidak lama sakitnya. Ya, tidak lama sakitnya. Artinya apa? Itu dia itu dengan mudah meninggalnya. Demikian pula beberapa waktu yang lalu, ya, dia terus dalam kondisi kritis.
ya, dalam kondisi kritis yang sangat sulit, ya, lalu dibacakan dia Al-Quran, maka waktu itu berlalu 1 malam, 1 hari, kemudian ya dibacakan dia Al-Quran, ya, setelah selesai dibacakan keluarlah ruhnya, ya. Ya, demikian pula yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan kepada orang-orang yang yaitu mengalami sakit yang lelah, ya. Seorang yang pernah, yaitu seorang nenek yang pernah disihir selama 30 tahun, ya, lalu ya kita berusaha untuk tidak tidur malam, membacakannya semalam suntuk Al-Quran, ya. Saudara kaum muslimin, menjelang subuh, ya, menjelang subuh maka selesailah dibacakan Al-Quran. Ternyata apa? Begitu kita pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh, barulah si nenek ini meninggal dunia, ya. Jadi selama 30 tahun dia sudah pasrah, ajal belum juga tiba, keluarganya juga sudah pasrah. Saudara kaum muslimin, ya, begitu dibacakan Al-Quran, maka dengan mudahnya ruhnya ini keluar. Maka ini namanya ruqyah, ruqyah syar'iyah. Ya, ruqyah memang benar datang dari Nabi SAW, bukan hanya surat Yasin saja. Ya, kalau memang orang itu tidak bakal mati, maka dia akan segera sembuh dari penyakitnya. Tetapi kalau memang ini penyakit terakhirnya, maka dia tidak akan susah dalam mengalami sakaratul maut. Maka ini dia, saudara kaum muslimin, ya, Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini adalah yaitu hadis yang dhaif, yang tidak sahih, datang dari Nabi SAW, maka menghususkan satu surat dari surat-surat yang lainnya dari surat Al-Quran itu membutuhkan dalil yang jelas, membutuhkan hadis yang sahih, ya. Maka secara umum Al-Quran seluruhnya, terutama surat Al-Fatihah, ini adalah ruqyah atau penyembuh bagi berbagai macam penyakit. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari sahabat Ummu Salamah, semoga Allah SWT meridainya, qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, maka Nabi SAW masuk menemui Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, sementara matanya ketika itu sudah terbuka, terbelalak. Fa'agmadahu, maka Nabi SAW pun menutup matanya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ul basar, sesungguhnya ruh apabila telah dicabut maka dia diikuti oleh pandangan mata. Fadajjan nasu min ahlihi, maka keluarga Abu Salamah mendengar sabda Nabi ini. Tahulah mereka bahwasanya Abu Salamah sudah meninggal, yang tadinya mereka belum tahu, maka membuat mereka teriak histeris, kaget mereka. Wadajjan nasu min ahlihi, ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, la tada'u ala anfusikum, jangan doakan diri-diri kalian kecuali kebaikan, illa bi khairin, kecuali kebaikan. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Summa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma gfirli Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatuhu fil mahdiyyin, tinggikanlah derajatnya di mahdiyin, yaitu di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu fi qabri, lapangkanlah, luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah baginya di dalam kuburnya. Wakhluf lu fi akibihi, dan jadikanlah dan jadilah sebagai pengganti bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nah, jadi saudara kaum muslimin, di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya anna min adati Rasul sallallahu alaihi wasallam ayadatul mardo, ya. Di antara kebiasaan Nabi SAW adalah mengunjungi orang-orang yang sakit, ya, terutama yaitu para sahabat beliau, ya, karena beliau ini sedang menjenguk Abu Salamah yang sedang sakit. Ternyata ditemukannya sudah meninggal, yang keluarganya nggak tahu.
ya begitu meninggal barulah Nabi mengatakan ruh itu apabila sudah dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Maka kaget, teriak ya keluarganya. Ya, saudara kaum muslimin, faedah yang kedua adalah selayaknya mata si mayit itu ditutup. Ya, mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup mata Abu Salamah. Ya. Ya, terutama baru-baru keluar ruhnya. Itu mudah untuk ditutup. Ya, itu mudah untuk ditutup. Tetapi kalau sudah terlambat agak lama, maka dia akan terus terbuka. Ya. Dia akan terus terbuka. Ya, tidak bisa ditutup. Kenapa? Karena sudah lama, sudah keras. Ya. Dan ini apa? Ini bukti kebohongan sebagian orang-orang yang mengatakan ya, ini orang-orang sunnah ini kalau nguburkan mayit didudukin. Ya, bagaimana cara kita mendudukkan mayit kok sudah keras? Matanya saja kalau sudah terlambat ditutup, nggak bisa ditutup. Ya, bagaimana cara mendudukkannya? Ya, ya terutama ya orang-orang yang takut kehilangan pengikut. Ya, dia sebarkan berita ini. Itu kalau dia kuburin mayit didudukin. Ya, ternyata apa? Ya, anak buahnya percaya saja. Ya, padahal diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia berpikir bagaimana cara mendudukkan mayit yang sudah keras. Ya. Namun inilah dia ya kalau akal sudah tidak dipakai. Maka saudara kaum muslimin, kemudian yang ketiga faedah dari hadis ini adalah anna ruha jismun mar'iyun. Ya, bahwasanya ruh itu adalah yaitu suatu badan yang bisa dilihat. Artinya sesuatu makhluk yang berbentuk yang bisa dilihat. Kenapa? Karena pandangan mata bisa melihatnya. Ya, pandangan mata manusia, orang yang punya ruh itu bisa melihatnya. Saudara kaum muslimin, kemudian tidak mengapa seseorang itu apabila dia berteriak kaget, ya, karena ada orang yang meninggal, karena Nabi SAW membiarkan mereka. Cuma Nabi SAW melarang mereka jangan sampai berdoa keburukan, ya, kecuali dia harus berdoa kebaikan, karena para malaikat mengaminkan itu apa yang mereka doakan. Ya, wajar seseorang menangis, ya, keluar air matanya atau kaget, ya, wajar seseorang. Namun sepantasnya bagi orang yang membawa berita, kalau orang itu adalah orang yang jantungan, maka hendaknya diberitahu dengan cara yang baik. Ya, jangan tiba-tiba, harus ada pendahuluannya yang bisa menguatkan orang tersebut. Kenapa? Kalau dikagetin, diberitahu, disampaikan langsung, bisa-bisa dia yang mati setelah itu. Kenapa? Karena biasa orang yang jantungan, ya, itu tidak kuat untuk menerima kecuali diberikan pendahuluan, dibacakan ayat, disebutkan tentang kesabaran, besarnya pahala orang yang ditimpa musibah. Sehingga apa? Ini akan bisa menguatkan hatinya. Diingatkan tentang Allah. Karena Allah mengatakan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya, sehingga yang mulanya tadi sakit jantung, dia akan menjadi kuat menerima apa yang menimpa dirinya. Dan insyaallah ini yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya faedah-faedah yang lainnya dari kitab, itu dari hadis Abu Salamah, yaitu wafat beliau radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.